4. Belum lepas kesialan Lucy akibat kemarahan sang kakak. Kini, Karin dan Ibran sedang membuat jebakan agar ia masuk penjara. Karin tidak bisa menunggu lebih lama lagi untuk bertemu putrinya, ditambah lagi sang menantu harus menanggung kemarahan dari Naya. "Apa kau sudah siap?" tanya Ibran. Ada sedikit kekhawatiran jika rencana mereka gagal dan Lucy menyakiti calon istrinya sekali lagi. "Ya, ayo kita lakukan. Aku akan menghubunginya sekarang." Rencana mereka menjebak Lucy dengan memanggilnya. Jika Lucy melihat bahwa Karin sama sekali tidak meninggal, dan bahkan tertawa di atas penderitaannya, sudah dapat pastikan wanita itu pasti akan marah dan melakukan apa saja untuk melenyapkan musuhnya. Setelah deringan kelima, panggilan video call yang Karin lakukan akhirnya dijawab. Ia dapat melihat mata sebab dan pipi merah Lucy, dan hal itu sudah Karin prediksi. Keadaannya juga membuat rencana mereka semakin sukses. "Halo Lucy, apa kabarmu?" Suara Karin membangunkan Lucy. Ia yang awalnya tidak melihat telepon dan hanya secara acak mengangkat panggilan terkejut ketika mendengar suara akrab dan semakin terkejut saat melihat wajah Karin. "Kakau," ucap Lucy tidak percaya. "Ya, ini aku. Aku tidak mati saat kecelakaan yang kau rencanakan, dan kabar bagusnya. Sebentar lagi aku akan menikah dengan Ibran. Terima kasih atas perbuatanmu di masa lalu, Lucy. Kini aku bisa kembali pada cinta pertamaku." Ibran yang mendengar kata-kata Karin tersenyum bahagia dan tidak lupa ia memperlihatkan wajahnya agar Lucy semakin percaya dengan ucapan Karin. Benar saja, Lucy menjadi sangat emosi. Ia bahkan tidak memikirkan mengapa Karin bisa tetap hidup sedangkan jelas-jelas ia melihat tubuh Karin terbaring di aspal setelah ditabrak oleh bara. Ini yang Lucy pikirkan bagaimana cara membunuh Karin sehingga tidak ada yang akan memiliki Ibran. "Bagus. Ternyata kau belum mati, tapi ini tidak akan lama. Setelah ini aku akan membuatmu tidur untuk selamanya. Apa kau yakin bisa melakukannya? Kau akan tahu nanti, Karin." Setelah itu Lucy mematikan panggilan video call, lalu ia mulai mencari posisi Karin. Nanti malam, saat Ibran kembali ke rumahnya, Lucy akan bergerak membunuh Karin. Dia terpancing dan mulai melacak posisiku. Semua hal sudah mereka persiapkan termasuk lokasi penyergapan Lucy. Alasan mereka melakukan drama seperti ini untuk menjebak wanita itu karena barang bukti 3 tahun lalu ketika Lucy merencanakan pembunuhan tidak cukup sehingga polisi tidak akan percaya. Baguslah, sekarang mari kita tunggu sebentar lalu mulai mempersiapkan diri. Kebetulan temanku yang ada di kepolisian sudah tahu tentang rencana kita, hanya tinggal menunggu kedatangan Lucy malam ini. Ya, mari kita mulai. Keduanya mulai mempersiapkan jebakan. Karin juga menggunakan pakaian anti peluru untuk melindungi tubuhnya, soal kepala. Lucy tidak mungkin menggunakan positol karena Karin yakin dia tidak ahli dalam hal tersebut, dan pasti lebih memilih menggunakan pisau tajam saat menyerangnya. Waktu berlalu dengan cepat. Malam akhirnya tiba, Ibran sudah bersembunyi, tidak lupa keduanya memasang kamera pengawas agar bukti kejahatan Lucy semakin kuat. Beberapa polisi juga telah menunggu di luar rumah sebagai seorang penjaga keamanan. Tepat pukul 11 malam, tiba-tiba gagang pintu mulai bergerak. Sepertinya Lucy mulai melakukan aksinya dalam membobol pintu bagian belakang rumah. Para polisi yang berada di depan rumah langsung diberitahu tentang kehadiran Lucy melalui pintu belakang oleh Ibran yang kebetulan mengendalikan semua rekaman CCTV.
Semua berjalan dengan lancar, tidak ada satu orang pun yang mencoba mencegah Lucy. Mereka hanya menunggu wanita itu masuk ke dalam kebakan, lalu menangkapnya. Dapat dipastikan hidupnya setelah ini tidak akan baik-baik saja. Andai Lucy menyadari aksinya yang terlihat sangat lancar, mungkin dia tidak akan terburu-buru. Dia benar-benar berpikir bahwa Karin tidak membuat rencana dan hanya ingin mengejeknya. Sayangnya setelah ini Lucy akan menyesali kebodohannya. Tiba di kamar yang Lucy tebak milik Karin. Ia membuka pelan pintu yang kebetulan tidak terkunci, satu kejanggalan yang tidak ia sadari. Masuk ke dalam, Lucy dapat melihat dengan jelas wajah tertidur Karin yang damai. Seketika, kebenciannya pada Karin semakin bertambah, dan keinginannya melenyapkan wanita tersebut menjadi semakin kuat. Kau akan mati Karin. Aku sudah pernah mengatakan bahwa jika aku tidak bisa mendapatkan Ibran, maka kau atau wanita lain pun tidak akan pernah bisa. Lucy tidak peduli jika Karin terbangun setelah mendengar suaranya. Lagi pula, ia merasa melakukan pembunuhan saat korban terbangun lebih menyenangkan. Benar saja, Karin yang tidak benar-benar tertidur akhirnya terbangun. Ia mantap takut Lucy, bahkan mulai mencoba melarikan diri. Rasa takut tersebut membuat Lucy bahagia. Senyumnya semakin mengembang saat melihat wajah pucat Karin. Takut Karin. Sayangnya kau tidak memiliki pilihan selain mati malam ini. Seharusnya kau tetap diam ketika masih hidup, tapi karena kau sudah memancingku, maka aku akan melakukan tugasku yang telah gagal 3 tahun yang lalu. Tolong jangan, aku hanya ingin menyapamu, Lucy. Mengapa kau harus melakukan hal nekat seperti ini? Seharusnya kau menanyakan ini pada takdirmu yang sangat beruntung. Lahir dari keluarga kaya, dicintai oleh pria luar biasa seperti Ibran. Aku benar-benar iri padamu. Bahkan kebohonganku 25 tahun yang lalu pada Ibran tidak membuatnya memilih. Aku sangat membencimu, Karin. Itu bukan salahku, lagi pula kau tidak bisa melawan takdir. Apakah kau masih belum puas dengan melakukan perencanaan pembunuhan 3 tahun yang lalu padaku? Kau bahkan membuat putriku yang tidak berdosa menderita. Air mata Karin membasahi pipinya. Ia benar-benar menangis, sedih karena putrinya tidak kunjung bahagia. Lucy tertawa ketika mendengar kata-kata Karin, ia baru ingat bahwa putri dari saingan cintanya juga sedang menderita akibat rencananya di masa lalu. Aku senang karena kalian berdua tidak pernah bahagia. Sebentar lagi anakmu pasti akan ditinggalkan oleh suaminya, lalu kau mati di tanganku malam ini. Benar kata orang-orang. Kebencian dan rasa iri membuatmu bertindak seperti iblis, begitu pula dengan Lucy yang kini dikuasai rasa iri pada kebahagiaan Karin. Hentikan Lucy. Kau akan ditangkap oleh polisi karena percobaan pembunuhan ini. Tidak, mereka tidak akan pernah tahu. Setelah kau mati, maka putrimu juga akan menyusul dirimu. Aku benar-benar menantikan momen seperti itu. Ini langkah Lucy semakin mendekat. Ibran yang melihat pergerakan Louis yang cukup cepat langsung bersiap-siap, begitu juga dengan polisi yang sekarang berada di depan kamar Karin. Saat pisau Lucy sedang berayun ke arah Karin, Ibran yang sembunyi di kamar mandi langsung keluar dan mendorong tubuh Lucy hingga terjatuh ke lantai. Apa kau baik-baik saja, sayang? Ibran tidak akan pernah memaafkan dirinya jika sesuatu yang buruk terjadi pada Karin. Sudah cukup di masa lalu ia kehilangan jejaknya, sekarang tidak boleh lagi.
Aku baik-baik saja. Lucy harus segera ditangkap. Tenang saja, polisi sudah ada di depan pintu. Polisi yang mendengar suara kesakitan Lucy akibat didorong dengan kasar langsung masuk ke kamar dan menangkap wanita itu. Mereka memborgol tangan Lucy sehingga ia tidak akan bisa melawan. Kalian merencanakan ini. Kini Lucy menyesali kebodohannya yang terbawa emosi. Ya, aku sudah muak denganmu. Jadi sekarang saatnya kau masuk ke dalam penjara dan merenungi kesalahanmu. Dan satu hal lagi, kau tidak bisa memaksa orang lain untuk mencintaimu, apalagi membuat dia hidup dalam kesendirian karena tidak membalas cintamu. Karin, kau akan menyesali semua ini. Bawa dia Pak, tolong jangan biarkan dia bebas. Dia sangat berbahaya, ucap Ibran. Muak. Baik.